Yuk ikuti video-video terbaru terupdate bareng Bohan Kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bohan Kicau ya. Salam Kicau Mania. Kita akan berbagi pengalaman tentang telur burung yang tidak menetas, tetapi di dalam telurnya itu udah ada bentuk janin burung tah. Dari kenapa bisa terjadi begitu? Nah, kita akan kupas tuntas masalah telur burung yang tidak menetas tapi dalamnya ada anaknya. Ternyata kan dia pasti si jantan itu kawin ada embrio ya. Nah, kita akan kupas tuntas bareng Bohan Kicau. Jangan lupa teman-teman sahabat Kicau Mania like, komen, dan subscribe-nya buat Bohan Kicau biar perkembangan burung semakin bagus bareng Bohan Kicau. Nah, intinya kita melestarikan burung-burung endemik Indonesia ya, biar tidak punah buat anak cucu kita ke masa depannya gitu. Intinya salam Kicau Mania, salam Bohan Kicau. Yes. Kita akan membahas yang tadi sama Bohan Kicau dibilangin itu tentang kenapa telur burung itu tidak menetas. Nah, mungkin ada beberapa faktor ya yang bisa terjadi begitu gitu. Kita sama Bohan Kicau kita akan tuntas kupas ya. Yang pertama itu soalnya kan ada beberapa lah, pokoknya beberapa masalahnya. Cuma kan bukan ada 3, bukan ada 4, itu ternyata banyak kendalanya gitu. Mungkin yang Budi tahu itu yakinlah itu pasti bisa jadi acuan peternak murai ya. Kenapa burung murai itu telurnya enggak netas tapi isinya ada dalamnya ya. Faktor yang ke-1 itu bisa itu dari si jantan itu kalau dibilang birahinya kurang bagus, bisa kurang kalsium, bisa itu faktor ya itu. Kandang yang terlalu dingin itu ternyata bisa juga. Si betina enggak makan kalsium, itu bisa terjadi juga gitu. Kenapa telur itu enggak netas gitu kan. Nah, yang faktor yang tadi itu telur burung murai tidak menetas tapi ada anaknya. Nah, yang ke-1 tuh bisa jadi faktor itu si burung itu birahinya kurang bagus. Jadi di dalam telur itu si anak itu enggak netas gitu ya buat Kicau Mania. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu nih Kicau Mania? Pengalaman Budi ya, yang kemarin Budi praktekin nih sama saya sendiri, itu percobaan ya saya dilakukan itu kalau itu kan berkorban. Emang itu murai terahan bagus, tapi Budi itu pengen tahu sih berkorban gitunya kan, nggak dikasih apa ternyata hasilnya biasanya gitu, kasih ini netasnya bagus. Kalau yang kemarin itu Budi lakukan nggak dikasih ini ternyata dalam si telur itu anaknya mati gitu. Ntar kicauannya bisa lihat lah, ada videonya untuk kita lihat ya di episode yang akan kita bahas. Nah,
Itu ternyata itu pengalaman Budi itu si jodohan itu sama Budi itu nggak dikasih EF-nya yang bagus. Nah, terjadi itu dalam telur itu nggak netas. Nah, yang ke satu ya itu ya, EF-nya dikurangin tuh. Terus EF-nya dikurangin ya cuma dikasih, kalau ini kasih pur doang, tapi kan si telur itu kan si indukan itu pasti kan tetap netas gitu kan. Tetap netas tapi kurang bagus. Tapi indukan tetap bertelur tapi kurang bagus. Itu faktor yang pertama itu sama Budi itu nggak pakai EF-nya kurang gitu kan EF-nya gitu kan. Nah, yang berikutnya itu si kalsium itu sama Budi nggak dikasih juga, dibuang di dalam kandang itu sama Budi. Si kalsiumnya yang biasa dipakan sama si jantan sama betina itu sama Budi dibawa dulu keluar. Si betina sama itu nggak makan kalsium. Ternyata itu kalsium itu untuk jodohan burung itu ternyata bagus, membutuhkan itu kalsium. Nah, yang berikutnya itu tadi kan Budi EF-nya dikurangin ya, cuma lah dikurangin aja pokoknya, yang penting bertelur gitu. Tapi bertelur tapi nggak maksimal. Nah, terus kalsium, ternyata itu kalsium buat jodohan murai itu ternyata itu sangat luar biasa itu kicau mania yang diperlukan itu kalsium. Nah, itu kalsium itu bisa menjaga metabolisme burung gitu. Nah, pengalaman Budi itu. Nah, yang kemarin itu Budi coba satu pasang nih. Nggak dikasih EF-nya, dikurangin, kalsiumnya dikurangin, vitamin telurnya dikurangin. Nah, terjadi itulah yang Budi mau di video ntar. Ada buktinya gitu kenapa telur burung itu nggak netas, tapi di dalamnya itu ada anaknya. Yang satu udah berbentuk ya, berbentuk burung malahan. Yang kedua masih kecil. Yang ketiga itu telurnya itu kalau nggak salah itu kering gitu kan. Nah, gitu kan. Terus jangan lupa itu kelembaban kandang itu harus dijaga kecomannya ternyata itu. Harus benar-benar dijaga kelembaban kandang itu. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Karena kalau terlalu dingin itu si telur embrionya mati. Terlalu panas sama juga embrionya mati juga, jadi nggak netas. Nah, itu kelembaban di kandang itu kita harus benar-benar jaga gitu kan. Dah dikira-kira aja lah kelembaban itu kenapa. Nah, harus menjaga kelembaban kandang itu soalnya kan itu bisa menyebabkan si telur itu mati. Nah, itu kan terlalu panas, terlalu dingin itu bisa mati gitu. Jadi hasilnya nggak maksimal kecomannya. Nah, terus kan sama Budi juga tadi kan pengalaman Budi ada beberapa gitu faktor yang menjadi telur itu nggak netas mati gitu kan. Nah, yang seterusnya itu harus benar-benar jaga kondisi burung itu harus fit. Jangan sampai si burung itu pingin hasilnya maksimal tapi vitamin sama ininya dikurangin gitu kan. Jadi nggak bagus itu dalam telurnya. Nah, terus yang seterusnya itu kan Budi itu kan mencoba ya itu korban Budi itu untuk pingin tahu biasanya bagus. Nah, dikurangin ininya jadi nggak gagal gitu kan. Nah, ini kicauannya ini buat pengalamannya, kita berbagi pengalaman tentang breeding murai batu ya. Salam kicau mania. Terus yang seterusnya itu kita bisa kasih EF-nya yang sederhana sekali gitu kan. Insya Allah gitu kan. Nah, telurnya bakal gitu. Jangan pelit kalau di kandang itu EF-nya harus bagus. Nah, gitu kan. Terus yang seterusnya kicauannya itu kan Budi itu pengalaman ya kemarin yang terjadi gitu tiga telur itu terjadi begitulah apa telurnya nggak netas gitu. Tapi di dalamnya ada anaknya. Tapi alhamdulillah yang seterusnya itu Budi kembali lagi ke yang awal gitu. Alhamdulillah jalan lagi. Nah, itu buat pengalamannya kicauannya ternyata EF dari kandang itu harus benar-benar terjaga ya. Jangan sampai kan pingin anaknya bagus gitu kan, entas gitu kan telurnya, tapi
EF-nya kurang. Tah itu bisa kejadian kayak yang Budi ceritain itu, kicau mania bisa jong kalau musim sekarang jong gitu. Kenapa Om Budi telur saya jong gitu? Kenapa Om Budi telur saya gitu? Itu beberapa peternak itu sama Budi itu pada nanyain gitu kan. Nah, sama Budi kan digali itu. Kenapa sama Budi kan digali itu kan, dilihat ke kandangnya gitu kan temen. Oh ini faktornya ini, oh ini faktornya ini. Alhamdulillah dirubah faktornya bisa jalan sampai sekarang. Nah itu kan itu kendala ya yang disebut itu embrio telurnya mati gitu kan. Jadi nggak enak aja gitu kan, kita habis-habisan waktu gitu kan, ternyata nggak maksimal, kasihan kan yang nunggu gitu kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya buat Bohan Kicau semakin maju. Nah, Kicau Mania, Budi punya dokumentasi ya. Yang tadi Budi ceritain itu, Kicau Mania bisa lihatlah isi telur. Isinya aja ntar dilihat di video berikutnya. Jangan lupa tonton pokoknya ini videonya, bikin penasaran Kicau Mania. Tonton di sini nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Yes. Sahabat Kicau Mania, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya buat Bohan Kicau. Akan lanjut ya. Kenapa ini si telur ini enggak menetas maksimal? Apa alasannya gitu kan? Tadi kita di season pertama kita udah diperjelas ya tentang ini kenapa nau satu gini, nau kedua gini, nau ketiga sampai ada nih janin nih. Nah, kita akan cari tahu nih. Ini pengalaman dari Abud SF ini kemarin mencoba nih indukan Abud SF nih. Kenapa jadi begini, biar pengalaman nih buat Kicau Mania semuanya, biar pada tahu nih kenapa telur ini enggak menetas dengan maksimal itu. Kenapa alasannya gitu kan, pasti Kicau Mania pengen tahu, apalagi peternak burung gitunya, apa alasannya gitu. Pasti peternak burung ngalamin kayak gini, yang ke satu telurnya gini, yang kedua gini, pasti itu ngalamin lah. Peternak burung itu pasti ngalamin nih. Ini lumayan juga agak bau-bau dikit Kicau Mania nih, tapi ini buat berbagi pengalamannya. Tuh kemarin Bud SF itu mencoba si indukan itu sama Budi itu kalau dikatakan enggak maksimal dikasih hanyirnya itu bisa. Itu kemarin nih Budi buat percobaan aja nih, menghasilkan telur-telur yang tidak maksimal ini. Biasanya sih Budi maksimal, tapi ini indukan yang baru buat percobaan nih, buat percobaan buat pengalaman berbagi pengalaman sama Kicau Mania nih. Nah, kita tahu nih kenapa si telur itu nggak menetas dengan maksimal ya. Ya kalau diibaratkan ini, kalau udah ini kan udah 75% ini udah menjadi janin anak murai batu nih, yang ini nih, yang nau ketiga nih. Kalau yang nau ketiga udah 75% nih, udah berbentuk nih. Kalau yang ini masih lah, ini mah paling 10% juga, lagi masih kecil nih. Apalagi yang ini nauknya kering. Nah, kenapa? Nah, kita akan jelasin ya yang ke satu. Kenapa ini si telur ini enggak, janinnya enggak maksimal, enggak gede gitu. Nah, yang ke satu, Budi itu kemarin mencoba indukan itu enggak pakai EF gitu, full, cuma pakai pur aja gitu. Ini buat pengalaman Budi nih, buat Kicau Mania semuanya ya. Ini kemarin Budi nyobain ini nau yang ke 1, 2, 3 itu kenapa hasilnya nggak maksimal itu, Budi nggak pakai EF sama sekali, jangkrik enggak, ulat ongkong enggak, cacing enggak, kroto enggak. Pokoknya ini indukan sama Budi dikasih full, cuma kasih pur doang. Jadi hasilnya seperti ini nih. Nih buat pengalaman ya Kicau Mania semuanya nih.
kalau indukannya kurang EF ini bisa begini nih hasilnya. Bisa dicoba ntar sama Kicau Mania semuanya ya, pengalaman Budi biar tahu gitu kan. Tapi jangan indukan-indukan yang bagus itu kalau mau coba itu kan. Kalau Budi mah ini indukan yang baru, buat eksperimen gitu. Si indukan nggak dikasih jangkrik, apalagi nggak dikasih hanyir, pokoknya cuma dikasih top song aja kalau nggak salah gitu pur. Nah ini hasilnya begini nih Kicau Mania. Jadi nggak maksimal nih buat pengalaman apalagi yang ini. Terus yang kedua itu si telur kan kering nih. Kalau kering itu kayaknya enggak ini tuh. Kalau ini dalamnya kayak nog asin kalau nggak salah nih. Kalau orang Sunda mah nog asin dah. Nah ini nih kayak nog asin nih. Kering gitu basah nih. Lumayan ini bau nih. Nah ini nih. Yang kedua itu kering sama sekali nggak ada embrionya sekali yang ini, yang kedua nih. Kalau yang ketiga alhamdulillah Kicau Mania meskipun tanpa hanyir tapi ada berbentuk tapi tidak maksimal. Ntar Kicau Mania boleh coba mana yang pakai EF nya bagus apa yang enggak, samain sama yang pengalaman Budi nih. Alhamdulillah nih yang ini buat pengalamannya ternyata Kicau Mania itu kalau breeding murah itu harus bagus tuh buat pakan indukannya gitu kan biar maksimal gitu. Jangan sampai kayak gini nih Kicau Mania kan, kalau gini kan kita nunggu lama hasilnya begini. Jadi buat Kicau Mania jangan pelit buat indukan, kasih kroto, kasih jangkrik, kasih ulat itu bagus, kalau kasih cacing itu bagus. Yang penting itu indukan itu kasih EF nya yang bagus, jangan sampai begini hasilnya tidak maksimal. Nih Kicau Mania nih, ini pengalaman dari Budi. Kemarin Budi eksperimen indukan baru nih ternyata hasilnya begini.